Najwa Shihab namanya muncul dalam pusaran kasus korupsi 271 triliun rupiah bersama Harvey Muiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Siapa sangka presenter kondang yang sapaan akrabnya ini adalah Mbak Nana, yang terkenal dengan sifat kritisnya, ternyata namanya masuk dalam pusaran kasus korupsi 271 triliun rupiah. Tentu ini mengejutkan karena kasus korupsi ini melibatkan banyak sekali public figure. Apakah kasus korupsi ini memang sudah dilakukan dari dulu kala dan sudah direncanakan secara matang? Orang-orang di bangsa ini, khususnya para artis yang terkenal dengan crazy rich-nya, ternyata nama-nama mereka juga masuk dalam pusaran kasus korupsi ini. Kira-kira bangsa kita ini akan jadi apa kalau orang-orang seperti Najwa Shihab misalnya benar-benar menjadi tersangka dalam kasus korupsi senilai 271 triliun ini? Saya secara pribadi merasa terkejut ketika saya menyimak satu cuplikan video yang ada namanya Najwa Shihab ini. Karena presenter kondang ini, selama ini kita mengenal beliau dengan sosok ketegasannya, sosok keberaniannya dalam mengungkap, dalam membongkar persoalan-persoalan besar yang terjadi di bangsa ini. Beliau ini sangat kritis. Makanya tadi saya katakan, semoga ini hanya rumor semata. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa, mari kita simak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Tiba secara mengejutkan, nama presenter kondang Najwa Shihab disebut ikut menikmati saham dari perusahaan Harvey Muiz. Yo kawan-kawan, itu dia berita terbaru terkait perkembangan kasus korupsi, mega korupsi dari Harvey Muiz CS ya. Dan berita yang sangat mengejutkan kita semua pada hari ini, di mana nama Najwa Shihab presenter kondang juga ikut terseret di dalam kasus ini. Dalam berita yang beredar bahwa posisi dia di dalam kasus ini adalah dia adalah semacam investor yang melakukan investasi terhadap atau di perusahaan tambang timah dari Harvey Muiz. Jadi sudah disampaikan atau dilaporkan di kejaksaan. Dari kasusnya Sandra Dewi dan suaminya yang ngerugiin negara 271 triliun. Dari kasus tersebut kita bisa banyak belajar bahwa kaya belum tentu mulia dan miskin belum tentu hina. Kaya belum tentu bahagia dan miskin belum tentu sengsara. Hidup itu sawang sinawang. Betul? Cici, Kayaknya aku pilih 2 aja. wah pas banget. Berarti kenapa alasannya? Kasian, Bapak udah 2 kali. Kaisang buru-buru hapus video podcast dengan Helena Lim bahas harta dan dukungan saat Pilpres lalu. Video Kaisang Pangarep bersama sosok Crazy Rich PIK Helena Lim mendadak hilang di media sosial.
Diketahui Helena Lim ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015 hingga 2022. Video podcast ini sebenarnya sempat diunggah di kanal YouTube Kaesang Pangarep by GK Hebat. Namun seiring kasus dugaan korupsi ini mencuat, video ini mendadak hilang. Hal ini membuat publik bertanya-tanya. Pegiat media sosial John Sitorus juga ikut mempertanyakan terkait video tersebut. Video Ketua PSI Kaesang Pangarep bersama koruptor 271 triliun, Helena Lim tidak terlihat lagi alias dihapus. Kenapa dihapus ya kira-kira? Tulisnya di akun X. John mengatakan rakyat makin curiga karena jika dihapus berarti ada sesuatu yang harus ditutupi. Apakah ada hubungan ketum PSI dengan dugaan korupsi tersebut? Apakah ada hubungannya dengan Jokowi? Publik bisa bertanya-tanya dan berspekulasi, ucap John. Kalau saya sih coba berpikir positif aja, mungkin videonya ada kontrak tayang, jadi harus dihapus karena sudah kadaluarsa sambungnya. Bukan hanya John Sitorus, warganet lain pun ikut bertanya-tanya mengapa video Kaesang dan Helena Lim dihapus. Videonya hilang, tulis warganet sembari tertawa. Kenapa dihapus bisa menjadi bukti, imbuh warganet lainnya. Baunya ke dana baliho yang melimpah dari Sabang sampai Merauke, sindir warganet. Dari yang biasa dulu, baju lah mungkin ya. Baju Hermes. Hermes berapa sih? Udah ngeri. 40-an lah. 10 juta. Iya. KW-nya aja udah 5 juta gimana sih? Apalagi Anting. Anting deh. 100-an lah. 100 juta. Kanan doang. Kanan kiri. Kanan kiri. Cincin. Cincin dari Nah, jari. ini gede banget ini. Itu Ini ya? 3 karat. 6. Kalau Karat itu berapa sih, Mas? Aku kagak ngerti lagi gitu-gituan. Aku masih tanya gram. Belum tahu nggak ada yang karat. karat-karat ya. Iya. Berapa? Kalau kira-kira? 2 itu biasanya berapa? 400, 500. Tapi kadang kalau udah dikali 2 bukan berarti harganya langsung 1 iya. M. Bisa Tapi pasti jauh. Berarti 1 M an Enggak, lebih. Lebih? 4, 5. Lebih kurang. Nah. 4 miliar. Gelang, Ci, gelang. Agak murah. Tapi pasti Murah itu ratusan. Murah, satunya 70-an kayaknya. Sabar pemirsa. Jam jam tangan tangan apa dulu? Jam tangannya itu ya Allah. Ya Apaan Allah. sih? Apa sih ini? Patek Kulit atau apa? buaya. Iya, patek. Ya Allah. Patek Philip ini. Berapa sih? Tawa aja lu ya. Berapa tuh patek emang? Berapa? 3,5. Enggak lah, 2 eman ya. Ini ya, di tangan kirinya doang tuh 6 miliar. Emang begitu anak orang kaya, lagunya suka tengil, kayak duit bapaknya halal aja. Ngeri ya. Pamer harta, tau-taunya hasil dari korupsi. Memalukan. Yang menjadi pertanyaan kita, ada apa? Si Kaesang Pangarep, Ketua PSSI, anaknya Presiden Joko Widodo ini men-take down atau menghapus video podcastnya bersama Helena Lim ini. Tentunya ada kecurigaan besar. Jangan sampai Kaesang juga terlibat dalam kasus ini. Publik pastinya bertanya-tanya dan menaruh kecurigaan. Kenapa ketika Helena Lim terjerat kasus dugaan korupsi senilai 271 triliun itu, Kaesang pun langsung menghapus video podcastnya. Tapi bersyukurlah, ada banyak sekali netizen yang sudah mendownload video tersebut. Sehingga pada akhirnya, video yang pamer-pamer kekayaan antara Helena Lim bersama anaknya Presiden Joko Widodo ini kembali diupload oleh netizen. Sekali lagi, saya sangat setuju dengan salah satu cuplikan video tadi bahwa yang kaya itu
bukan selamanya mulia, dan yang miskin itu bukan selamanya hina. Yang kaya itu bukan selamanya bahagia, dan yang miskin itu bukan selamanya sengsara. Artinya bahwa kita sebagai manusia mestinya tahu bersyukur atas segala sesuatu yang kita miliki saat ini. Jangan terlalu menjadi pribadi yang serakah. Jangan menjadi manusia pengecut yang merampok uang rakyat. Coba kita bandingkan 271 triliun itu kalau dibagikan ke seluruh rakyat Indonesia dengan total penduduk yang mencapai 280-an juta ini, itu kalau dikali-kali kurang lebih bisa 30-an atau 40-an juta per jiwa. Tetapi yang namanya manusia yang haus akan harta, pribadi yang serakah, pasti selamanya mereka tidak pantas dan tidak layak untuk mengucapkan kata syukur. Benar-benar memalukan. Semoga saja Kaisang Pangarep tidak terlibat dalam kasus korupsi 271 triliun ini. Karena netizen pun bertanya-tanya, kenapa podcastnya bersama Helena Lim ini harus di take down? Saudara, selanjutnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian, apa kira-kira komentar netizen terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Kaisang Pangarep ini saat dia harus menghapus video podcastnya bersama Helena Lim ini. Mari kita dengarkan bersama-sama. Mas Kaisang, Anda ini kenapa sih? Yang terkena kasus 271 triliun itu kan suami Sandra Dewi sama si Helena Lim, kalau nggak salah ya. Tapi kenapa Anda yang bereaksi sampai harus menghapus video YouTube segala? Ya semuanya juga tahu lah, kita juga tahu kalau dalam video Anda itu si Helena emang mendukung paslon 02 atau kakak Anda. Tapi kan itu nggak ngaruh sama Anda, nggak jadi masalah juga toh. Lagian seluruh masyarakat Indonesia juga tahu kok kalau kekayaan Anda, uang ratusan miliar di rekening Anda itu kan hasil dari jualan pisang. Jadi kenapa Anda harus repot-repot gitu loh? Biasa aja gitu loh, nggak perlu bereaksi seperti itu. Lagian video YouTube Anda itu hiburan bagi kami, kenapa dihapus itu loh? Itu yang sangat mengecewakan, Mas. Saya menduga bahwa suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, dan Crazy Rich Pig Helena Lim ini hanya akan sebentar saja menyelesaikan hukumannya, dan setelahnya saat mereka sudah selesai akan tetap berstatus sebagai seorang Crazy Rich juga. Malah mungkin bisa lebih kaya daripada sebelumnya. Mari kita lihat saat Rudy Salim diminta untuk menyebutkan siapa yang dianggap sebagai sultan, dan Rudy Salim di sini mensejajarkan si Cik Helena Lim ini tadi sejajar dengan Tommy Winata dan pemilik BCA Pak Budi Hartono. Yuk kita lihat videonya. Di kawasan SCBD itu sultan beneran itu kan, jadi dia punya hotel begitu banyak, properti begitu banyak. Yang kedua, bosnya ini kawasan PIK, ya kan? Itu juga sultan beneran. Anda kan punya. Mari kita tutup konten ini dengan video yang akan menunjukkan siapa yang sebenarnya akan bisa menghukum orang-orang yang telah merampas uang negara sampai sebanyak ini. Lobbynya jangan di sini, Pak. Ini Korea-Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong galah, Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap.
Kejaksaan berhasil membongkar kasus mega korupsi 271 triliun yang melibatkan banyak pengusaha, termasuk salah satunya adalah Harvey Mois atau suami dari Sandra Dewi, dan juga ada Helena Lim. Dan yang bikin saya bertanya-tanya adalah pasti jalan mulusnya mereka itu gak mungkin tanpa ada keterlibatan dari pejabat negara. Bisa sebebas itu, selenggang itu untuk terus-terusan merampok harta kekayaan bangsa Indonesia. Tolong juga biar kita tahu mukanya seperti apa dan siapa orangnya gitu. Karena tugasnya kejaksaan, KPK dan aparatur negara yang sifatnya punya kewajiban untuk membongkar kasus-kasus korupsi, jangan sampai mau diintervensi oleh pihak-pihak tertentu, baik dari pemerintah ataupun dari pengusaha. Ayo ya, kita menunggu nih, siapa nih kira-kira pejabatnya. Percaya atau tidak, sebenarnya terbongkarnya kasus korupsi tambang timah sebesar 271 triliun tersebut hanyalah permainan penguasa. Kalau terbongkarnya sebelum pemilu, permainan tidak akan pernah seru. Makanya mereka disandra untuk digunakan jasanya. Makanya pemilu kali ini adalah pemilu paling brutal. Hujan uang. Banyak tokoh, terutama para tokoh ulama. Kalian pasti sudah paham, dulunya gimana, sekarang gimana. Dan kekuatan uang koruptor tersebut digunakan untuk menumbangkan paslon lain. Karena kalau paslon lain, terutama Pak Ganjar yang menjadi presiden, mereka bakal dikirim ke Nusa Kambangan. Tapi kalau paslon yang didukung yang menang, biarpun terbongkar, saya pastikan hukuman mereka tidak lebih dari 5 tahun. Dan mereka biarpun dipenjara juga dikasih fasilitas. Karena sudah berjasa membantu memenangkan. Percaya tidak percaya, kalian lihat nanti faktanya. Ada nggak yang bakal dihukum lebih dari 5 tahun? Padahal melakukan korupsi terbesar. 271 triliun. Sedangkan penduduk Indonesia kurang lebih 275 juta jiwa. Kalau dibagi per kepala hampir 10 juta. Jadi yang masih percaya tentang undang-undang perampasan aset koruptor yang diajukan Pak Jokowi, itu hanyalah permainan untuk melemahkan PDI. Karena di parlemen ada 8 partai. Jadi kalau ada 5 partai yang menolak, PDI tidak bisa mengesahkan. Karena semua atas persetujuan di parlemen. Sampai sini dong, Pora. Oke guys, itulah kejamnya orang-orang untuk mencuri atau merampok uang rakyat. Brengsek ya, benar-benar menjijikan. Siapapun pasti akan marah. Tetapi percuma. Kita mau berkuar-kuar, kita mau mengamuk dan lain sebagainya, kalau mereka-mereka itu dilindungi oleh para penguasa. Ya, saya sangat yakin dan percaya bahwa keterlibatan dari para pejabat ataupun para penguasa di bangsa ini pasti ada. Apalagi korupsinya tidak sedikit. 271 triliun. Coba kita bayangkan. Itu sekalipun penjara 25 tahun atau 30 tahun di jeruji besi, tetap dia keluar dari situ, dia masih menjadi pribadi crazy rich. Karena ini sejarah dalam bangsa ini, di mana kita mendengarkan kasus korupsi yang benar-benar luar biasa. Mari kita sebagai rakyat, hanya seringkali kita yang menjadi korban. Makanya kadang-kadang saya merasa lucu ketika di antara kita hanya gara-gara politik,
hanya gara-gara pemilu 2024 ini sampai sekarang kita masih bermusuhan. Padahal mereka yang para penguasa, para elit, mungkin makan siang bersama-sama, makan malam bersama-sama, kita pun tidak tahu. Tetapi kita yang rakyat kadang-kadang bisa saling hujat-menghujat, bahkan ada yang sampai berkelahi dan lain sebagainya. Tetapi begitulah budaya koruptor di bangsa ini yang tidak mampu lagi untuk dimusnahkan. Ya, semoga saja kedepannya bangsa ini bisa lebih baik dari hari ini. Tetapi bagi saya secara pribadi, rasa pesimis akan mulai ada ketika bangsa ini seringkali kita dihebohkan dengan berita korupsi yang semuanya triliunan rupiah. Salam waras dan mari kita pakai logika akal sehat kita. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara.